Pandangan sejarawan Muslim terkait Simon Petrus versi Islam sangatlah beragam dan luas. Dalam tradisi Islam, Simon Petrus dikenal sebagai salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang setia dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen. Simon Petrus dalam Al-Quran. Simon Petrus tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun para sejarawan Muslim percaya bahwa ia adalah salah satu dari murid-murid Nabi Isa alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 52, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika Isa merasakan kedengkian mereka, dia berkata, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Para Hawariyun, murid-murid setia, menjawab, 'Kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.'" Para sejarawan Muslim memiliki pandangan yang beragam tentang Simon Petrus. Beberapa di antaranya percaya bahwa ia adalah salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang paling setia dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen. Mereka percaya bahwa Simon Petrus adalah salah satu dari murid-murid yang dipilih oleh Nabi Isa alaihi salam untuk menyebarkan agama Kristen kepada bangsa-bangsa lain. Imam At-Tabari, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa Simon Petrus adalah salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang paling dipercaya. Ia percaya bahwa Simon Petrus memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Roma dan menjadi salah satu pemimpin gereja Kristen awal. Para sejarawan Muslim percaya bahwa Simon Petrus memiliki peran penting dalam sejarah Kristen. Mereka percaya bahwa ia adalah salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang paling setia dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen. Mereka juga percaya bahwa Simon Petrus menjadi salah satu pemimpin gereja Kristen awal dan memiliki peran penting dalam pengembangan doktrin Kristen. Imam Ibnu Katsir, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa Simon Petrus adalah salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang paling berpengaruh. Ia percaya bahwa Simon Petrus memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan menjadi salah satu pemimpin gereja Kristen awal. Para sejarawan Muslim juga memiliki kritik terhadap pandangan Kristen tentang Simon Petrus. Mereka percaya bahwa pandangan Kristen tentang Simon Petrus tidak sepenuhnya akurat dan memiliki beberapa kesalahan. Mereka percaya bahwa Kristen telah mengubah peran Simon Petrus dalam sejarah Kristen dan menganggapnya sebagai pendiri gereja Kristen. Imam As-Suyuti, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa pandangan Kristen tentang Simon Petrus tidak sepenuhnya akurat. Ia percaya bahwa Kristen telah mengubah peran Simon Petrus dalam sejarah Kristen dan menganggapnya sebagai pendiri gereja Kristen. Padahal sebenarnya Simon Petrus hanya salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang setia. Dalam kesimpulannya, pandangan sejarawan Muslim terkait Simon Petrus versi Islam sangatlah beragam dan luas. Mereka percaya bahwa Simon Petrus adalah salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang setia dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen. Namun, mereka juga memiliki kritik terhadap pandangan Kristen tentang Simon Petrus dan percaya bahwa pandangan Kristen tidak sepenuhnya akurat. Pandangan sejarawan Muslim terkait hal-hal yang tidak benar tentang Simon Petrus versi Islam sangatlah beragam dan luas. Dalam tradisi Islam, Simon Petrus dikenal sebagai salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang setia. Namun, ada beberapa hal yang tidak benar tentang dirinya yang perlu diklarifikasi. Salah satu hal yang tidak benar tentang Simon Petrus versi Islam adalah anggapan bahwa ia adalah pendiri gereja Kristen. Dalam tradisi Islam,
Nabi Isa alaihissalam adalah pendiri agama Kristen dan Simon Petrus hanya salah satu muridnya yang setia. Para sejarawan Muslim percaya bahwa Kristen telah mengubah peran Simon Petrus dalam sejarah Kristen dan menganggapnya sebagai pendiri gereja Kristen. Imam As-Suyuti, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa anggapan bahwa Simon Petrus sebagai pendiri gereja Kristen tidak memiliki dasar yang kuat. Ia percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah pendiri agama Kristen dan Simon Petrus hanya salah satu muridnya yang setia. Hal lain yang tidak benar tentang Simon Petrus versi Islam adalah anggapan bahwa ia adalah paus pertama. Dalam tradisi Islam, tidak ada konsep kepausan seperti dalam Kristen Katolik. Para sejarawan Muslim percaya bahwa anggapan bahwa Simon Petrus sebagai paus pertama adalah hasil dari perkembangan sejarah Kristen yang tidak akurat. Imam Ibnu Katsir, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa anggapan bahwa Simon Petrus sebagai paus pertama tidak memiliki dasar yang kuat. Ia percaya bahwa Simon Petrus hanya salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang setia, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa ia memiliki peran sebagai paus pertama. Tidak benar. Simon Petrus sebagai pemimpin gereja Kristen yang absolut. Hal lain yang tidak benar tentang Simon Petrus versi Islam adalah anggapan bahwa ia memiliki kekuasaan absolut dalam gereja Kristen. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah pemimpin agama Kristen dan para muridnya memiliki peran yang penting dalam penyebaran agama Kristen. Para sejarawan Muslim percaya bahwa anggapan bahwa Simon Petrus memiliki kekuasaan absolut dalam gereja Kristen tidak akurat. Imam At-Tabari, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa anggapan bahwa Simon Petrus memiliki kekuasaan absolut dalam gereja Kristen tidak memiliki dasar yang kuat. Ia percaya bahwa Simon Petrus hanya salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang setia, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa ia memiliki kekuasaan absolut dalam gereja Kristen. Dalam kesimpulannya, pandangan sejarawan Muslim terkait hal-hal yang tidak benar tentang Simon Petrus versi Islam sangatlah beragam dan luas. Mereka percaya bahwa anggapan bahwa Simon Petrus sebagai pendiri gereja Kristen, paus pertama, dan pemimpin gereja Kristen yang absolut tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak akurat. Para sejarawan Muslim percaya bahwa Simon Petrus hanya salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang setia, dan peranannya dalam sejarah Kristen perlu diklarifikasi berdasarkan sumber-sumber yang akurat. Pandangan sejarawan Muslim terkait akhir hayat Simon Petrus versi Islam sangatlah beragam dan luas. Dalam tradisi Islam, Simon Petrus dikenal sebagai salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang setia. Namun ada beberapa perbedaan pendapat tentang akhir hayatnya. Para sejarawan Muslim memiliki pandangan yang beragam tentang akhir hayat Simon Petrus. Beberapa di antaranya percaya bahwa ia meninggal sebagai martir di Roma, sementara yang lain percaya bahwa ia meninggal dalam usia lanjut setelah melakukan dakwah di berbagai tempat. Imam At-Tabari, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa Simon Petrus meninggal sebagai martir di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Ia percaya bahwa Simon Petrus dibunuh karena keberaniannya dalam menyebarkan agama Kristen dan menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi. Para sejarawan Muslim yang percaya bahwa Simon Petrus meninggal sebagai martir memiliki beberapa argumen. Mereka percaya bahwa Simon Petrus adalah salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang paling setia dan berani, sehingga tidak mengherankan jika ia meninggal sebagai martir. Imam Ibnu Katsir, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa kemartiran Simon Petrus adalah contoh keberanian dan kesetiaan dalam menyebarkan agama Kristen.
Ia percaya bahwa Simon Petrus meninggal sebagai martir karena ia tidak mau menyerah pada tekanan dan ancaman dari penguasa Romawi. Namun ada juga sejarawan Muslim yang memiliki pandangan lain tentang akhir hayat Simon Petrus. Mereka percaya bahwa ia meninggal dalam usia lanjut setelah melakukan dakwah di berbagai tempat, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa ia meninggal sebagai martir. Imam As-Suyuti, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat tentang akhir hayat Simon Petrus. Ia percaya bahwa Simon Petrus mungkin meninggal dalam usia lanjut setelah melakukan dakwah di berbagai tempat, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa ia meninggal sebagai martir. Dalam kesimpulannya, pandangan sejarawan Muslim terkait akhir hayat Simon Petrus versi Islam sangatlah beragam dan luas. Para sejarawan Muslim memiliki perbedaan pendapat tentang akhir hayat Simon Petrus. Ada yang percaya bahwa ia meninggal sebagai martir, ada juga yang percaya bahwa ia meninggal dalam usia lanjut setelah melakukan dakwah di berbagai tempat. Namun, semua sejarawan Muslim sepakat bahwa Simon Petrus adalah salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang setia dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen.